Kata para ulama, dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Kaum Wahabi yang membid'ahkan tasawuf dan mengharamkan tasawuf itu pertanda mereka kurang ngopi. Kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh, bacanya kurang banyak. Ayo belajar lagi lewat video ini dan tonton sampai selesai biar tidak salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak ceramahnya, Ustadz-Ustadz Wahabi menegaskan bahwa tasawuf itu adalah perbuatan yang haram. Orang yang bertasawuf itu berarti melakukan bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya tasawuf. Bahkan di antara Ustadz-Ustadz Wahabi itu berani mengatakan bahwa orang yang bertasawuf itu adalah zindik. Menurut bebek Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, bertasawuf berarti melepaskan diri dari syariat. Artinya orang yang bertasawuf itu sudah tidak lagi mau mengerjakan ajaran-ajaran syariat, misalnya seperti sholat, zakat, puasa. Orang yang bertasawuf tidak sholat, orang yang bertasawuf tidak melaksanakan zakat, dan begitu seterusnya dari ajaran-ajaran Islam dan kewajiban-kewajiban Islam. Tentu di sini kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa ucapan Ustadz-Ustadz Wahabi itu adalah kedustaan yang luar biasa. Mereka tidak faham tentang tasawuf, tidak mengerti apa itu tasawuf, lalu ngoceh sembarangan. Mestinya mereka itu belajar dulu apa itu tasawuf. Mereka baca-baca dulu dari buku-buku para sufi, dari buku-buku para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otoritatif. Jangan hanya baca bukunya orang yang memang benci kepada tasawuf, tentu akan ikut benci. Misalnya celoteh dari orang ini. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Jelas sekali dari pernyataan Al-Mukarram Yazid Jawas, dia mengatakan bahwa tasawuf adalah bisa menyebabkan seorang menjadi zindik, karena orang yang bertasawuf bisa meninggalkan atau tidak melakukan syariat-syariat Islam, sehingga orang yang bertasawuf tidak sholat, tidak puasa Ramadan, dan tidak zakat, dan begitu seterusnya. Tentu pernyataan Yazid Jawas Al-Wahabi ini adalah kedustaan yang luar biasa. Oleh karenanya mari kita fahami apa itu tasawuf. Yang pertama, kita fahami dulu apa takrif atau arti dari tasawuf. Arti tasawuf adalah al-jiddu fis suluki ila malikil muluk, yaitu bersungguh-sungguh untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bitasqiyatin nafsi minal adnasi wa tathhiril anfasi minal arjasi, dengan cara membersihkan hati, menyucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang kotor, dari sifat-sifat yang najis, dari sesuatu yang najis. Misalnya sifat riya, di dalam hati kita ada riya, kita buang dengan menggunakan cara bertasawuf. Di dalam hati kita ada sombong, di dalam hati kita ingin dipuji orang atau lupa kepada akhirat, maka kita menyembuhkan penyakit-penyakit yang tercela tersebut dengan cara bertasawuf, dengan cara membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang hati, menjelaskan tentang sifat-sifat tercela, misalnya kitab Ihya Ulumuddin, dan begitu seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan bertasawuf. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kenapa bertasawuf itu dikasih nama dengan tasawuf? Kenapa namanya kok tasawuf? Disebutkan di sini summiya bidzalika. Kenapa tasawuf itu diberi nama dengan tasawuf? Li'annahu ilmun, karena tasawuf itu adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, yahtammu, yang care, yang peduli, atau yang memiliki perhatian khusus bisofa'il qalbi, dengan beningnya hati, dengan bersihnya hati, warruhi, dan ruh. Qala Bishr bin Harith, Al-Imam Bishr bin Harith berkata, as-sufi man sofa qalbuhu lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sufi,
Orang yang bertasawuf itu adalah seseorang yang bersih hatinya, yang bening hatinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertasawuf atau yang disebut dengan sufi itu di dalam hatinya hanya Allah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ingin dipuji orang, tidak ada di sudut hatinya yang bernama harta. Harta boleh saja di tangannya tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Itu orang yang bertasawuf. Karena orang bertasawuf itu ya akhirat, Allah gitu saja di hatinya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Hakikat tasawuf, hakikat tasawuf. Di sini dijelaskan, at-tasawufu mabniyun 'alal kitabi was sunnati. Tasawuf itu dilandaskan kepada Alkitab, Al-Qur'anul Karim, was sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang bertasawuf itu berarti sebenarnya adalah mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan hadis Rasulullah. Karena tasawuf itu landasannya adalah Al-Qur'an. Tasawuf adalah landasannya hadis Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidi Al-Junaid radhiyallahu anhu, Sayyid Al-Junaid berkata. Nah, Imam Al-Junaid ini adalah salah satu ulama sufi, ulama thariqah, ulama tasawuf yang dimana di dalam tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijadikan sebagai imam. Jadi di dalam tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua imam yang diikuti, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, terus yang kedua Al-Imam Al-Ghazali. Ini khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia biasanya mengikuti dua ulama, yaitu Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Junaid mengatakan, "Thariquna hadza matbutun bil kitabi was sunnati." Jalan kita ini, jalan tasawuf ini, kata Imam Al-Junaid, itu diikat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya landasan tasawuf yang digagas, yang diajarkan oleh Imam Al-Junaid adalah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang adalah usulut tasawuf atau pondasi dari tasawuf itu apa, dan kegiatan orang yang bertasawuf itu apa. Nah, di sini yang pertama al-iktsar min dzikrillahi ta'ala, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah, baik menggunakan wirid yang umum atau menggunakan wirid yang khusus. Yang kedua, imtithalu amrihi ta'ala wajtinabu nahyihi, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kalau ada orang mengaku sufi tetapi melakukan atau melanggar perintah Allah atau melakukan larangan Allah, berarti bukan sufi. Yang ketiga, idharudz dzulli, menampakkan kehinaan, menampakkan kerendahan diri, wal iftiqar, dan kebutuhan lahu subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang bertasawuf itu benar-benar menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan menggantungkan semua urusannya kepada Allah, karena dia itu benar-benar merasa butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tabarru minal hauli wal quwwati, yaitu melepaskan diri, membebaskan dirinya dari merasa kuat, merasa memiliki daya, warruju ila haulillahi ta'ala wa quwwatihi, dan kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini merasa enggak memiliki kekuatan apa-apa, tetapi yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hati kita enggak sombong, di hati kita selalu ingat Allah, selalu bermunajat kepada Allah, selalu merasa butuh kepada Allah, bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan begitu seterusnya. Yang kelima, ru'yatul fadli wal minnati lillahi ta'ala, melihat anugerah, melihat nikmat, melihat pemberian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertasawuf itu meyakini seperti itu. Jadi mereka akan bersyukur, mereka akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu berharap
keanugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah yang mampu memberikan anugerah, mampu memberikan nikmat, mampu memberikan kebahagiaan. Nah, itulah usulut tasawuf atau pondasi-pondasi dari tasawuf. Orang yang ingin bertasawuf, ingin menjadi sufi, mesti melakukan 5 hal ini. Di dalam bertasawuf itu harus ada guru, harus ada pembimbing. Nah, biasanya kalau di dalam thariqah itu ada namanya mursyid ya. Tasawuf itu sebenarnya ajaran Islam, membersihkan hati, menghilangkan sifat riya. Itu kan sebenarnya ajaran Islam. Ingat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, itu ajaran Islam semua. Beribadah khusyuk kepada Allah, itu ajaran Islam. Cuma dikasih nama dengan nama tasawuf itu saja. Sebenarnya ajaran-ajarannya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Oleh karenanya perlu juga yang namanya guru. Orang yang belajar ajaran Islam, mengamalkan amalan Islam tapi tidak memiliki guru, maka gurunya setan, karena dia tidak memiliki pembimbing. Kalau tidak memiliki pembimbing, itu bisa saja nanti ditipu oleh setan dan berada di jalan setan. Maka di sini kami jelaskan hubungan guru dan murid itu di dalam tasawuf itu seperti apa. Al-murabbi al-arifu billahi ta'ala. Al-murabbi, guru di dalam tasawuf itu adalah orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'ammik fi ulumis syariah wal haqiqah, yang memang guru ini mendalam sekali di dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat. Bukan hanya di dalam ilmu syariat yang mendalam, yang ahli, tapi juga di dalam ilmu hakikat. Itulah murabbi atau syekh, guru di dalam ilmu tasawuf, di dalam menjalani tasawuf. Yakbalu alaihil murid limu'alajati amradin nufus wa tazkiyatiha. Seorang murid datang kepada guru, kepada murabbi, kepada syekh di dalam tasawuf itu untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya, untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Wahwa al-alim bimushkilati asrihi wa ahli zamanihi. Seorang murabbi, seorang guru di dalam tasawuf itu adalah orang yang mengetahui dengan masalah-masalah di zamannya dan masalah-masalah yang menimpa orang-orang di zaman itu. Lalu di mana tempat-tempat orang yang bertasawuf? Majalisut tasawuf, tempat-tempat tasawuf itu yang pertama majalisul ilmi, ada di tempat-tempat ilmu, ada pengajian, ada kajian. Nah, di situ tempatnya tasawuf. Yang kedua, majalisus sholah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam maulid Nabi, di situ ada sholawat. Di dalam zikir bersama ada sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah majalisul dzikri, majlis zikir, tempat-tempat berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami tegaskan ma laisa minat tasawuf, sesuatu yang bukan tasawuf. Apa saja yang bukan tasawuf? Kullu ma yukhaliful kitab was sunnah. Setiap sesuatu, setiap pekerjaan, setiap amaliyah yang bertentangan dengan kitab, yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti bukan tasawuf. Bagaimana dengan majlis zikir bersama? Itu ada dalilnya. Bagaimana dengan maulid Nabi? Ada dalilnya juga. Bagaimana dengan sholawatan? Ada dalilnya juga. Jadi semua itu tidak bertentangan dengan kitab atau Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Wahabi saja kan yang mengharamkan, membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan majlis zikir dan lain sebagainya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang ilmunya banyak, hadis yang dibaca itu juga banyak, kitab-kitab ulama yang dibaca juga banyak, maka tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengharamkan, karena memang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ilmunya sangat luas, hadisnya sangat banyak, sehingga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaya dengan dalil, kaya dengan argumen. Tidak hanya kullu bid'atin dolalah, semuanya kullu bid'atin dolalah dalilnya. Ini kan miskin dalil namanya. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.